Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaro, salam kenal, saya Anggun Mustika. Inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Sobat Mansaro, kemarin pada tanggal 20 Oktober tahun 2023, siswa-siswi MAN 1 Bojonegoro telah mengikuti acara perkemahan di Kwarcap atau yang biasa kita sebut dengan Jota Joti. Apa sih Jota Joti itu? Nah, dengan saya telah hadir narasumber kita yaitu Kak Dimas dan Kak Ataya. Assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung di podcast Mansaro. Untuk Kak Dimas ini sudah podcast yang keberapa ya untuk hadir di sini? Baru kedua ya, baru. Berarti udah kedua. Oh, udah yang kedua. Yeah. Untuk Kak Ataya baru pertama kali ya. Saya juga baru pertama kali jadi host ya. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Kemarin Kak Dimas dan Kak Ataya ikut perkemahan ya? Jota Joti ya namanya ya? Jota Joti itu perkemahan apa sih Kak? Mungkin bisa dijelaskan dari Kak Dimas dulu baru ke Kak Ataya. Jadi untuk Jota Joti sendiri itu adalah singkatan dari Jambore on the Air dan juga Jambore on the Internet. Jadi untuk skala perkemahan ini sendiri itu internasional, jadi satu dunia yang dilaksanakan secara online. Jadi ini daring juga secara online? Iya, jadi itu global gitu. Jadi kita istilahnya per wilayah, jadi kayak satu kabupaten gitu, kita mengadakan perkemahan yang secara off air, yang secara langsung, perkemahan yang kita kumpul secara langsung satu wilayah itu, dan nanti kita berkomunikasi dengan wilayah lain melalui radio, juga melalui smartphone kita, karena sesuai dengan tema perkemahan Jota Joti ini. Kalau menurut Kak Ataya, perbedaan yang mendasari perkemahan Jota Joti ini dengan perkemahan yang biasanya itu apa? Ya, perbedaannya kan di itu. Kalau Jota Joti ini memakai alat komunikasi radio juga. Nah, kalau perkemahan biasa kan biasanya kita kegiatan langsung gitu di alam. Nah, ini di Jota Joti tidak hanya kegiatan di alam, namun kita bisa berkomunikasi dengan pramuka-pramuka yang ada di seluruh dunia melalui radio. Berarti ini untuk Jota Joti sendiri ini ada jenjangnya kah untuk khusus SMA dan madrasah sejenisnya, atau mungkin bisa diikuti berbagai dari segala jurusan gitu? Iya, untuk setahu saya dulu teman saya yang SMP itu pernah ikut Jota Joti juga. Dan saya juga baru tahun ini pertama kali ikut Jota Joti. Kebetulan di Bojonegoro ini yang ikut kemarin hanya jenjang SMK SMA saja. Oh, yang di Bojonegoro hanya jenjang SMA SMK aja gitu ya. Terus Kak Ataya juga baru pertama kali ini ikut Jota Joti juga? Iya, baru pertama kali ini. Nah, dua-duanya ini baru pertama kali ikut ya? Iya. Tapi kok aku dengar kabar nih ya, katanya untuk ketua dari seluruh peserta di acara perkemahan Jota Joti kemarin itu ada yang regu cowoknya Kak Dimas dan regu ceweknya Kak Ataya nih. Iya. Itu bener nggak? Iya. Kok bisa gitu? Apa nih yang mendasari kalian terpilih gitu? Maksudnya sama-sama dua-duanya dari MAN 1 gitu. Terus kalian sama-sama mimpin seluruh peserta dari kalangan sekolah yang lain. Ya, jadi awalnya kan kita diberi kayak kita ini disuruh siapa yang ingin jadi ketua gitu. Nah, itu saya tuh nunggu nggak ada yang maju. Oh, to show up gitu ya? Ya, langsung saya tuh udah kayak kok nggak ada yang maju ini. Terus akhirnya saya angkat tangan. Ternyata Kak Dimas juga angkat tangan. Jadi masalah berani mental aja sih. Iya. Oh, jadi siapa yang berani langsung menjadi ketuanya gitu ya? Iya. Terus pengalamannya nih ketika menjadi jabatannya ketua gitu ya, menangani, pastinya kan kalau peserta itu baru pertama kali kan ya ketemu di situ, beda dengan kalau semisal teman-teman satu sekolah kan sudah kenal gitu. Bagaimana rasanya untuk jadi ketua nih dari acara ini? Kak Dimas. Untuk jadi ketua di acara Jota Joti ini
lebih ke apa ya Bu ya, kayak ya alhamdulillah kayak gampang juga karena serunya teman-teman yang ikut acara-acara pramuka tuh mereka itu kayak apa ya, Antusias. iya antusiasnya itu tinggi banget. Jadi kayak kita mau kenalan mau apa itu mereka juga melakukan hal sama gitu loh. Jadi kita kenalan mereka juga mau kenalan sama kita. Jadi kayak kita nggak apa ya, nggak kita mau kenalan sama dia tapi dia agak nggak mau kenalan sama kita juga ada. Jadi mau disuruh apa, disuruh gini, ngumpul sini itu gampang semua. Terus kalau Kak Ataya, Ya kurang lebih sama sih, kayak kan kita juga seumuran gitu ya, mungkin kadang ada yang agak sulit kalau disuruh segera untuk langsung kegiatan ini Kak, kegiatan ini disuruh kumpul itu agak sulit, tapi selebihnya juga enak sih, soalnya kan anak pramuka kan nggak jaim gitu ya, kayak langsung kita ngobrol langsung nyatu gitu loh, langsung klop gitu loh, enak gitu kalau diajak ngomong. terus nih waktu di acara 3 hari ya? Iya. 3 hari. Selama 3 hari ini ada nggak sih kayak kejadian atau hal yang menarik nih dari segi pribadi atau mungkin waktu acara ternyata ada hal apa gitu yang menarik, mungkin bisa dibagikan gitu? Ya kita bisa berdinamika bareng teman-teman, kayak ketemu teman baru dan segala macam itu kan suatu hal yang menarik dan baru juga. Tapi untuk hal yang berkesan dari saya itu ketika alhamdulillah saya bisa sama Kak Ataya juga bisa terpilih menjadi peserta tergiat waktu itu dan diberi hadiah langsung sama Ibu Sekretaris Daerah Bojonegoro Dan ketua Warja. Berarti waktu di acara itu ada kayak apa ya, kayak penghargaan beberapa yang itu jadi peserta tergiat ya? Iya, dari Man 1 Bojonegoro ini ada saya, Kak Ataya, Kak Intan, Kak Levi. Iya. Nah, itu peserta tergiat, jadi siswa-siswi Mansaro yang dapat prestasi di Jota-Joti ada 4 orang gitu. Iya, yang cewek peserta tergiatnya dari mana semua? Wah, hebat sekali ya Kak ya. Alhamdulillah. Terus ini nih, gimana sih awalnya atau mungkin kecintaannya gitu, jatuh cinta dengan pramuka gitu? Kalau saya dari kecil emang sudah ikut pramuka Kak. Jadi udah dari MI soalnya udah ikut pramuka gitu. Dari MI sudah mulai ikut pramuka ya. Kalau dari Kak Dimas? Sama kayak Kak Ataya juga, saya dari SD itu udah bisa dibilang aktif di pramuka. Tapi di SMP saya itu kebetulan nggak ada pramuka. Jadi saya begitu masuk MAN ini kayak ngelampiasin gitu. Saya pengen ikut pramuka tapi di SMP saya kayak nggak terfasilitasi gitu. Jadi saya waktu di MAN ini saya kayak ngelampiasin apa yang sudah 3 tahun terpendam di SMP. 3 tahun terpendam langsung kesempatan gitu ya. Untuk ini nih, selamanya akan jadi pramuka setelah lulus SMA, apakah kan dari MI nih, terus sekarang SMA, setelah ini kan kuliah, apakah masih akan tetap kalau misalnya jadi anggota pramuka atau mungkin karena udah cukup nih, sudah dari kecil sampai SMA gitu, gimana? Kalau dari saya pribadi sih, mungkin kalau saya kalau saya misal lanjut kuliah di universitas gitu, saya bakal tetap lanjut di pramukanya. Mungkin ya tinggal nanti lah. Oh, gitu. Tadi? Iya, sama harapannya tetap berlanjut ya? Iya, tetap berlanjut. Oke. Mungkin nih dari Kak Ataya atau Kak Dimas ada pesan-pesan untuk disampaikan ke Sobat Mansaro. Mungkin tahun depan pasti ada Jota-Joti lagi ya. Mungkin agar menarik mereka untuk ikut nih tahun depan kegiatan Jota-Joti lagi. Mungkin sedikit pesan-kesan untuk teman-teman ya. Jadi untuk kegiatan kepramukaan itu, mau itu yang perkemahan, outbound dan segala macam, itu yang pertama pasti itu seru. Yang kedua bisa mendapat pengalaman, teman dan juga ilmu baru. Jadi nggak ada salahnya kalau kita mau coba-coba ikut kegiatan ini, kegiatan itu yang berhubungan dengan kepramukaan. Karena itu benefitnya pasti banyak sekali, keuntungannya pasti banyak sekali, dan itu akan menjadi pengalaman yang seru dan berharga untuk cerita hidup kita.
kesempatan, teruslah berproses, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena apa ya? Kita kan di SMA ini ibaratnya ya mumpung masih semangat-semangatnya gitu loh, Kak. Jadi kita harus selalu menambah pengalaman, mencari teman sebanyak-banyaknya, namun kita harus pandai-pandai untuk memilih teman gitu. Pramuka itu seru karena dalam pramuka itu kita bisa mengembangkan potensi kita. Ya, betul ya? Oke, Sobat Mansaro, itu tadi bincang singkat dengan narasumber kita. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Ataya dan Kak Dimas untuk kedatangannya di podcast ini ya. Jangan kapok. Datang lagi untuk menemani Sobat Mansaro di podcast lagi ya. Amin. Demikianlah podcast Mansaro pada episode kali ini. Dengan saya Anggun Mustika, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.